selamat pagi semua. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Perkenalkan, nama Ibu Ika Febrina Beruginting. Di sekolah Ibu dipanggil Ibu IG. Ibu membawa mata pelajaran fisika. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam mempelajari hakikat fisika adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya di dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai hakikat fisika dan mengaitkan hubungan fenomena-fenomena alam dan ilmu fisika untuk menemukan konsep hakikat fisika. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyelesaikan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Fisika merupakan cabang dari sains. Apakah itu sains? Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Sains adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Oleh karena itu, sains disebut sebagai ilmu pengetahuan alam atau sering disingkat IPA. Hakikat fisika terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fisika sebagai produk. Yang kedua, fisika sebagai proses. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Apakah itu fisika sebagai produk? Fisika sebagai produk merupakan sekumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori-teori, dan rumus. Yang kedua, fisika sebagai proses. Apakah itu fisika sebagai proses? Fisika sebagai proses merupakan semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Apakah itu fisika sebagai sikap? Fisika sebagai sikap merupakan setiap langkah proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri atas beberapa langkah, dan tiap langkah dalam metode ilmiah melibatkan penggunaan satu atau lebih kecakapan ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengamatan. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan dengan mengamati data berupa angka-angka. Sedangkan pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan menggunakan indera kita. Misalnya pada zaman Franklin, masalah yang sering dihadapi oleh gedung tinggi adalah kebakaran akibat sambaran petir. Franklin mengamati petir-petir yang menyambar gedung tinggi ini. Ia kemudian melakukan penelitian tentang petir dan menyambar gedung tinggi tersebut. Langkah yang kedua, merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian. Misalnya,
Setelah mengamati beberapa gedung tinggi yang tersambar petir, Franklin merumuskan masalahnya dengan mengajukan pertanyaan. Apa sebenarnya yang dibawa oleh petir sehingga dapat menimbulkan kebakaran pada gedung tinggi? Itulah salah satu contoh perumusan masalah, yaitu mengajukan pertanyaan. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Langkah keempat, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Misalnya, dari beberapa hipotesis yang mungkin diajukan oleh Franklin untuk menjawab pertanyaan, apa sebenarnya yang dibawa oleh petir sehingga dapat menimbulkan kebakaran pada gedung tinggi? Franklin mengajukan hipotesis bahwa petir membawa listrik statis. Langkah selanjutnya, melakukan eksperimen. Melakukan percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Misalnya, Franklin mendesain eksperimennya agar dapat mengumpulkan listrik statis dari awan petir dan membawanya turun ke bumi. Ia menaikkan layangan yang memiliki batangan logam dengan ujung runcing dan mengarah ke atas. Ujung runcing tersebut diharapkan mengumpulkan listrik statis dari awan petir di langit. Benangnya yang basah akibat hujan diharapkan mengantarkan listrik ke bawah. Sebuah kunci diikatkan ke benang layangan dekat botol Leyden, dengan harapan botol menjadi penuh dengan muatan listrik statis. Apa itu botol Leyden? Botol Leyden digunakan sebagai kapasitor. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Misalnya, data kualitatif yang diperoleh Franklin dari percobaan yang dilakukannya adalah botol Leyden yang tadinya kosong atau tidak bermuatan listrik statis, sekarang menjadi penuh dengan muatan listrik statis. Ia menganalisis dari mana muatan listrik statis ini berasal, dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa muatan listrik statis tersebut berasal dari awan petir di langit yang menyambar ujung runcing batang logam dan dialirkan oleh benang basah memasuki botol Leyden atau digunakan sebagai kapasitor. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah atau teori ilmiah. Misalnya, dari analisis data yang diperoleh, Franklin menemukan bahwa botol Leyden yang tadinya kosong sekarang menjadi penuh dengan muatan listrik statis yang berasal dari awan petir di langit. Franklin kemudian menarik kesimpulan bahwa petir pembawa muatan listrik statis. Selanjutnya kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, baca beberapa kali semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Yang ketiga, jangan menggunakan peralatan lab dengan sembarangan. Yang keempat, jangan pernah makan makanan di lab. Yang kelima,
Setelah eksperimen selesai dilakukan, bersihkan daerah kerja. Dan yang keenam, padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan laboratorium. Di laboratorium kita juga bisa menemukan lambang-lambang bahaya pada lab. Yang pertama itu, di sini kita bisa melihat adalah gambar api. Jika kita menemukan lambang seperti berikut, itu menandakan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Contohnya adalah bensin, kerosin, dan alkohol. Contoh yang kedua, dapat kita lihat pada gambar, bahwa gambar itu seperti tanda X atau tanda silang. Jika kita menemukan lambang seperti berikut, maka bahan tersebut adalah mudah iritasi. Bahan ini dapat mengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Contohnya adalah fenol, kloroform, dan uap bromin. Contoh yang ketiga, jika kita menemukan lambang seperti yang pada berikut, berarti bahan tersebut mudah meledak. Bahan ini dapat meledak jika terkena panas atau api. Contohnya adalah campuran hidrogen dan oksigen serta amonium nitrat. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat. Tugasnya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Selamat pagi dan salam SFD.